Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan berdiskusi mengenai tugas kedua mata kuliah pindah panas program studi Teknik Pertanian kelas Indralaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Agung Perdana dengan NIM 0502 1281 924091. Saya Rita Triastuti, NIM 0502 1281 924088. Saya Salman Al-Farizi, NIM 0502 1281 924090. Saya Okta Prantono BS dengan NIM 0502 1281 924089. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nomor 1 yaitu perhatikan suatu medium di mana persamaan konduksi diberikan dalam bentuk sederhana sebagai 1/R dikali delta per delta R dalam kurung KR dikali delta T per delta R plus delta per delta Z dalam kurung K dikali delta T per delta Z plus Igen sama dengan 0. Pertanyaannya, A. Diskusikan koordinat persamaan difusivitas yang ditulis di atas. Petunjuk, tuliskan dulu persamaan difusivitas panas umum untuk ketiga koordinat dan kemudian baru dibandingkan dengan soal dan baru putuskan koordinat yang paling dekat. Langsung saja. Untuk koordinat persamaan difusivitas yang pertama yaitu bentuk persegi. Di mana delta per delta R dikali K dikali delta R per delta Y ditambah delta per delta Y dikali K dikali delta R per delta X ditambah delta per delta Z dikali K dikali delta R per delta Z ditambah Q sama dengan 0. Kemudian untuk yang bentuk silinder
Persamaan difusivitasnya yaitu 1/R dikali delta per delta R dalam kurung dikali KR dikali delta R per delta R ditambah 1/R² dikali 2T/2 alfa. Maksud saya dikali delta T per delta alfa. Dalam kurung K dikali delta T per delta alfa ditambah delta per delta Z. Dalam kurung dikali K dikali delta R per delta Z. Ditambah Igen. Sama dengan PC dikali delta T besar per delta T kecil. PC kali delta T besar dibagi delta T kecil. Yang selanjutnya yaitu persamaan difusivitas untuk lingkaran. Yaitu 1/R² dikali delta per delta R dalam kurung K dikali R² dikali delta R per delta T. Ditambah 1/R² sin kuadrat theta. Dikali delta per delta theta dalam kurung
dikali delta T per delta theta. Ditambah 1 per R kuadrat sin theta. Dikali theta per theta dikali alpha. Ditambah 1 per R sin theta dikali theta per delta theta alpha. Dalam kurung dikali K sin theta dikali theta T besar per theta R. Dikali theta per theta alpha ditambah Igen sama dengan PC dikali delta T per delta T kecil. Nah, ini merupakan bentuk persamaan difusivitas dari ketiga bentuk, yaitu persegi, silinder, dan juga lingkaran. Nah, untuk soal nomor 1 ini sesuai dengan bentuk silinder, yaitu bentuknya 1 per R dikali theta per theta R dikali dalam kurung KR dikali theta T per theta R ditambah 1 per R kuadrat dikali theta T per theta alpha dalam kurung K dikali theta T per theta alpha plus theta per theta Z dalam kurung K dikali theta R per theta Z plus Igen sama dengan PC kali 2T per dikali delta T besar plus per delta T kecil. Kemudian yang B, diskusikan apakah perpindahan panas yang terjadi steady state atau transient. Petunjuk, perhatikan apa syarat steady state dan transient dan kemudian baru putuskan. Baiklah, untuk yang soal nomor B, syarat untuk steady state
yaitu theta per theta T sama dengan 0. Di mana 1 per R dikali D per DR dalam kurung R dikali DT per DR ditambah Igen per K. Igen sama dengan 0. Kemudian untuk yang transien itu bentuknya Igen sama dengan 0. Di mana 1 per R dikali delta per delta R dalam kurung R dikali delta T per delta R sama dengan 1 per alfa dikali theta T besar dibagi theta T kecil. Nah, karena variabel conductivity-nya 1 per R dikali delta per delta R dalam kurung R dikali K dikali delta T per delta R ditambah Igen sama dengan PC dikali delta T besar per delta T kecil. Berarti persamaan yang dicari yaitu 1 per R dikali delta per delta R dalam kurung KR dikali delta T per delta T kecil plus delta per delta Z dalam kurung K dikali delta T per delta Z ditambah Igen sama dengan 0 berarti memenuhi syarat steady state. Yang selanjutnya untuk soal yang C, diskusikan apakah perpindahan panasnya 1, 2, atau 3 dimensi. Petunjuk, hitung jumlah dimensi yang tertulis di soal. Baiklah, untuk soal yang C, bentuknya yaitu 1 per R dikali delta per delta R dalam kurung K dikali R dikali delta T per delta R ditambah delta per delta Z dalam kurung K dikali delta T per delta Z plus Igen sama dengan 0.
Maka di sini jumlahnya yaitu dua dimensi, yaitu R dan Z. Selanjutnya untuk yang nomor D, diskusikan apakah terdapat pembangkitan panas di medium. Jawabannya ada, karena bersifat steady state dan pada persamaan terdapat Igen atau delta per delta T sama dengan 0. Ada pembangkit listriknya karena terdapat Igen yaitu delta per delta T sama dengan 0, atau karena bersifat steady state. Yang terakhir yaitu bagian E, diskusikan apakah koefisien konduksi konstan atau bervariasi. Jawabannya bervariasi. Bervariasi di mana 1 per R dikali delta per delta R dalam kurung K dikali R dikali delta T besar per delta R plus delta per delta Z dalam kurung K dikali delta T per delta Z plus Igen sama dengan 0. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai soal nomor 1. Jelaskan nomor 2. Soalnya adalah perhatikan suatu medium di mana persamaan konduksi diberikan dalam bentuk sederhana sebagai R di kuadrat T per D R kuadrat ditambah 2 dt per dr sama dengan 0. Yang A, diskusikan koordinat persamaan difusivitas yang ditulis di atas. Petunjuk, tuliskan dulu persamaan difusivitas panas umum untuk ketiga koordinat dan kemudian baru dibandingkan dengan soal dan baru putuskan koordinat yang paling dekat. Yang B, diskusikan apakah perpindahan panas yang terjadi steady state atau transit. Petunjuknya perhatikan apa syarat steady state dan transit dan kemudian baru putuskan. Yang C, diskusikan apa perpindahan panasnya 1, 2, atau 3 dimensi. Petunjuk, hitung jumlah dimensi yang tertulis di soal. Yang D, diskusikan apakah terdapat perbangkitan panas di medium. Yang E, diskusikan apa koefisien konduksi konstan atau bervariasi. Dorong.
Oke, jawabannya adalah R D delta kuadrat T per delta R kuadrat ditambah 2 DR per DR sama dengan 0. Jadi yang A tadi petunjuknya tuliskan dulu persamaan difusivitas panas umum untuk ketiga koordinat dan kemudian baru dibanding dengan soal dan baru putuskan koordinat yang paling dekat. Kita buat dulu rumus dari Chilindrin-Cat 1 per R dikali 2 per 2R dalam kurung HR dikali 2R per gue ngapa gue gini gue 2R per Delta R. delta R plus ditambah 1 per R2 2R per delta delta gue saya bukan dalam kurung K per 2R per delta sama ditambah 2 per 2 delta di dalam kurung K delta R per delta Z sama dengan lupa aku itu PC. AC bukan P itu kok. Lanjut. Oke, yang selanjutnya yang B. Diskusikan apakah perpindahan panas yang terjadi steady step atau transit. Petunjuknya, perhatikan apa syarat steady step dan transit dan kemudian baru putuskan. Syaratnya adalah sudah didapat D per delta R dalam kurung R delta T per delta R sama dengan 0. Itu adalah syaratnya. Syarat yang diperoleh dari steady state. Oke, selanjutnya yang C. Diskusikan apa perpindahan panas 1, 2, atau 3 dimensi. Petunjuknya, hitung jumlah dimensi yang tertulis di soal. Beberapa dimensi yang didapat adalah R dikali delta per 2, delta pangkat 2 dikali R per delta R pangkat 2 ditambah 2 dikali delta R per delta R sama dengan 0. Satu dimensi itu adalah R. Oke, yang selanjutnya yang C. Diskusikan apa perpindahan. Maaf. Selanjutnya yang D. Diskusikan apa terjadi pembangkitan panas di medium. Apakah ada pembangkitan? Tidak ada, karena bersifat tekdister, yaitu delta per delta T sama dengan 0. Dan eigen pembangkit itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang E. Diskusikan apa koefisien konduksi konstan dan bervariasi. Oke, koefisien konduksi konstan dan bervariasi itu adalah
rumusnya tuh R dikali delta per 2 T per delta R pangkat 2 ditambah 2 delta T per delta R. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya yaitu perhatikan suatu medium di mana persamaan konduksi diberikan dalam bentuk sederhana sebagai berikut. 1/R² kali delta per delta R dikali R² delta T per delta R sama dengan 1/alfa dikali delta T per delta T kecil. Yang pertama, yang A pertanyaannya yaitu diskusikan koordinat persamaan difusitas yang ditulis di atas. A yaitu spherical 1/R² dikali 2/delta R dikali KR² delta R per delta R. Maaf, ini delta. Kemudian ditambah dengan 1/R² sin theta dikali delta per delta theta dikali K kali 2T per 2 delta theta ditambah 1/R² sinus theta dikali delta theta dikali theta delta T per delta T kecil ditambah Igen sama dengan delta T besar per delta T kecil. Kemudian yang B yang ditanya yaitu steady state atau transient. Syaratnya yaitu steady state sama dengan 1/R² dikali delta per delta R dikali R² delta T besar per delta R ditambah Igen per K sama dengan 0. Kemudian untuk yang transient sama dengan 1/R² dikali delta per delta R dikali R² delta T per delta R sama dengan 1/alfa delta R per delta T. Igen-nya sama dengan 0. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang C. Yang C yaitu berapa dimensinya? Berapa dimensi? Dimensi
Jawabannya yaitu 1 per R kuadrat dikali delta per delta R dikali R kuadrat delta T besar per delta R sama dengan 1 per alfa dikali delta T besar per delta T kecil. Berarti dimensinya itu R. Kemudian pertanyaan yang keempat yang D, yaitu pembangkit panas di medium. Jawabannya yaitu tidak ada, karena bersifat transien, dan pada penamaannya tidak ada igennya. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu yang E. Konstan atau variasi. Jawabannya yaitu konstan 1 per R kuadrat dikali delta per delta R dikali R kuadrat dikali delta T per delta R sama dengan 1 per alfa dikali delta R per delta T. Ya. Ini adalah jawaban nomor 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudari Rita. Langsung saja di bagian nomor 4 diketahui persamaan. Jadi persamaan di nomor 4 itu yang diketahui di dalam soal yaitu 1 per R kuadrat dikali delta per DR buka kurung R kuadrat dikali delta T per delta R tutup kurung ditambah 1 per R kuadrat sin kuadrat theta dikali delta kuadrat R per delta Pi kuadrat dengan 1 per alfa dikali delta T temperatur dibagi delta T waktu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa difusitas itu terbagi menjadi 3, yaitu difusitas kubus, difusitas silinder, dan difusitas bola. Nah, selanjutnya pertanyaan dari bagian A, yaitu termasuk persamaan apa yang ada pada nomor 4 ini. Nah, jawabannya itu jika kita lihat dari persamaan di atas, yang paling mendekati adalah pada persamaan difusivitas umum pada bola. Kita tulis juga persamaannya biar jelas. 1 per R kuadrat dikali delta per delta R dikali KR kuadrat delta T per delta R tutup kurung ditambah 1 per R kuadrat sin kuadrat theta dikali delta T per delta Pi buka kurung K dikali delta per delta Pi ditambah tutup kurung ditambah 1 per
R kuadrat sin theta dikali, buat saja ini, dikali delta per delta theta, buka kurung, dikali K sin theta delta T per delta theta. Tutup kurung ditambah I Ijen sama dengan PC dikali delta temperatur dibagi delta waktu. Nah, bisa kita lihat bahwa persamaan pada nomor 4 itu hampir mendekati persamaan difusitas bola. Yang kita bisa lihat dari rumus dari R sin kuadrat tetanya dan terdapat delta T dan delta R-nya. Oke, selanjutnya itu bagian B. Nah, bagian B itu ditanya itu syarat steady statement atau translate-nya. Syaratnya, kan kita sudah mengetahui bahwa yang kita dapat itu difusitas bola. Jadi, kita cari steady state pada bola. Delta T per dt sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan syaratnya 1 per R kuadrat dikali delta per delta R, buka kurung R kuadrat dikali dt per dr, tutup kurung, ditambah I gen per K sama dengan 0. Ini juga bisa ditulis atau bisa juga ditulis seperti ini, atau 1 per R kuadrat dikali delta per delta R, buka kurung, R kuadrat dikali delta T per delta R, tutup kurung, sama dengan 1 per alfa dikali delta T dibagi delta T waktu. Itu bagian B. Selanjutnya, bagian C. Bagian C itu yang ditanya apakah perpindahan panasnya itu berdimensi 1, 2, atau 3. Jawabannya itu persamaan di atas termasuk pada 3 dimensi. Karena melalui dimensi arah R dan arah Pi. Ya, tulis saja 1 per R kuadrat dikali delta per delta dr, buka kurung, R kuadrat dikali delta T per delta R, tutup kurung, ditambah R kali 1 per R kuadrat sin theta dikali delta kuadrat R per delta Pi kuadrat. Sama dengan 1 per alfa dikali delta temperatur dibagi delta T waktu. Nah, ini termasuk persamaan difusivitas bola 3 dimensi. 3 dimensi terus saja. Selanjutnya bagian D. Ini bagian D ditanya apakah terdapat pembangkit panas di medium? Jawabannya tidak. Tidak ada pembangkit panas di medium karena tidak ada translate. Tulis saja. Karena tidak ada translate atau persamaan
yang tidak ada eigennya. Selanjutnya, yaitu bagian E. Apakah koefisien konduksi konstan atau bervariasi? Jadi, koefisien konduksi pada persamaan di atas termasuk ke dalam konduksi konstan. Karena 1 per R kuadrat buka kurung D per delta R dikali tutup kurung dikali buka kurung R kuadrat delta T per delta T waktu ditambah 1 per R kuadrat sin theta dikali delta kuadrat R dikali delta theta kuadrat sama dengan 1 per alfa ditambah dikali delta T per delta T itu tidak berubah, makanya itu konduksinya konstan. Baik, terima kasih. Baiklah, Udah. demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami mengenai tugas kedua mata kuliah pindah panas ini. Kami akhiri, sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.